Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hernita Indriana Putri, Lilis Tiarini, dan Tri Pancayoga akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Binomial Nomenklatur dan Sistem Klasifikasi Makhluk Hidup. Yang pertama, sejarah binomial nomenklatur. Pada tahun 1735, Coralus Linnaeus menciptakan sistem tata nama. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Latin. Karena pada saat itu bahasa Latin merupakan bahasa ilmiah universal. Ia memberikan nama dengan dua kata yang dikenal dengan binomial nomenklatur. Prosedur penamaan dengan binomial nomenklatur yang pertama adalah nama spesies yang terdiri atas dua kata yang dilatinkan. Misalnya, Cyprinus carpio atau ikan mas, Piper nigrum atau lada. Yang kedua, nama pertama menunjuk genus dan huruf pertama menggunakan huruf kapital. Misalnya, Piper dan Cyprinus. Bisa dilihat P-nya besar dan C-nya besar, seperti itu. Yang ketiga, nama kedua menunjukkan nama spesies atau penunjuk spesies yang huruf awalnya ditulis dengan huruf kecil, misalnya Carpio dan Nigrum. C-nya kecil, N-nya kecil. Yang keempat, jika nama takson tingkat jenis untuk tumbuhan terdiri atas dua kata, maka kata kedua dan berikutnya harus disatukan atau ditulis dengan tanda hubung. Contohnya, Hibiscus rosa sinensis harus ditulis Hibiscus rosa sinensis, hanya besar, R-nya kecil, S-nya kecil, 3. Atau Hibiscus rosa sinensis. Bisa dilihat antara rosa dan sinensis itu ada tanda hubungnya. Yang kelima, nama takson tingkat jenis untuk tumbuhan tidak boleh merupakan suatu tautonim, yaitu nama yang terdiri atas dua kata yang persis sama atau kata yang hampir sama. Contohnya, hibiscus, hibiscus. Yang membedakan hanya itu kan H besar sama H kecil, dua kata yang sama. Atau boldu atau boldus, dua kata yang hampir sama juga, bedanya di S-nya itu. Untuk hewan masih dibenarkan adanya tautonim, misalnya galus-galus atau ayam. Pada tumbuhan, dalam pemberian nama, takson tingkat jenis yang disusul dengan nama istilah takson anak jenis yang dimaksud diikuti oleh petunjuk takson di bawah tingkat jenis tadi. Contoh berikut ini menunjukkan nama suatu varietas Rosella. Contohnya, Hibiscus sabdarifa var. alba, Rosella varietas putih. Yang ketujuh, untuk nama pencipta atau orang pertama yang publikasikan nama ilmiah suatu organisme, nama pencipta dapat dicantumkan, misalnya Cancer Pagurus linnaeus, nama genus adalah Cancer, nama penunjuk spesies adalah Pagurus, dan pengidentifikasian pertama kali dilakukan oleh Linnaeus, maka nama ilmiah dapat ditulis sebagai berikut: Cancer Pagurus Linn atau Cancer Pagurus L. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu ada beberapa jenis. Yang pertama, sistem filogenik, lalu ada sistem alami, kemudian sistem buatan. Sistem alami, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri anatomi, morfologi, dan fisiologi yang dimiliki, itulah sistem alami. Jika dua organisme memiliki banyak persamaan ciri, maka memiliki kekerabatan yang dekat sehingga dimasukkan ke dalam kelompok yang sama. Hal ini menyebabkan adanya kingdom Animalia dan Plantae. Tumbuhan dikelompokkan berdasarkan ukuran dan strukturnya, sedangkan hewan dibagi berdasarkan habitat dan perilakunya. Metode ini mudah digunakan, namun terlalu sederhana terhadap organisme baru. Yang kedua adalah sistem buatan. Pengelompokan berdasarkan sejumlah kecil sifat-sifat persamaan, yaitu ciri morfologi tanpa memandang
kesamaan struktur yang memperlihatkan kekerabatan. Sistem ini dikenal dengan sistem seksual yang menitik beratkan pada alat reproduksi tumbuhan. Terdapat penamaan tumbuhan dengan metode nomenklatur. Kemudian sistem filogenik. Sistem ini muncul setelah teori evolusi dikemukakan. Sistem ini disusun berdasarkan jauh dekatnya kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lain. Organisme yang berkerabat dekat akan memiliki persamaan yang lebih banyak. Yang digunakan dalam sistem klasifikasi ini adalah ciri morfologi, fisiologi, anatomi, dan tingkah laku. Nah, macam-macam sistem filogenik itu ada beberapa klasifikasi yang pernah diperkenalkan, antara lain sistem 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, dan 6 kingdom. Dapat dilihat pada tabel sistem 2 kingdom dan 3 kingdom. Ada tabel perbedaannya kan. Awal munculnya untuk sistem 2 kingdom itu dikemukakan oleh Aristoteles, sedangkan sistem 3 kingdom itu ditemukan setelah adanya mikroskop. Sistem 4 kingdom ditemukannya inti sel dalam sitoplasma. Lalu untuk sistem 5 kingdom itu dikembangkan oleh R.H. Whittaker. Kemudian untuk sistem 6 kingdom dikemukakan oleh Carl Woese. Lalu kingdom yang pernah ditemukan untuk sistem 2 kingdom itu ada Plantae sama Animalia. Kemudian untuk 3 kingdom itu Plantae, Animalia, Protista. Lalu 4 kingdom itu Plantae, Animalia, Protista, Monera. Kemudian untuk 5 kingdom itu Plantae, Animalia, Protista, Monera, dan Fungi. Sedangkan 6 kingdom itu Plantae, Animalia, Protista, Monera, Fungi, dan Eubacteria. Nah, yang terakhir ada sistem klasifikasi dengan kladogram. Kladogram merupakan diagram bercabang yang menggambarkan hubungan taksonomi dan garis evolusioner antar takson. Kladogram dibuat dengan mendeskripsikan setiap karakter organisme untuk membedakan yang satu dengan yang lainnya, mengelompokkan berbagai macam organisme berdasarkan kesamaan karakter yang dimiliki oleh makhluk hidup, dan mengamati hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Bisa dilihat cara membuat kladogram. Membuat tabel seperti di samping serta diberi tanda pada kolom bagian tubuh yang dipunyainya. Misalkan seperti tabel tersebut, karakternya itu apa saja. Misal tulang belakang, terus ada tungkai kaki, tubuh ditutupi rambut, dan organisme bersel banyak. Jadi nanti hewannya itu ditulis di bagian kolomnya, cacing tanah, ikan lele, kadal, manusia. Kemudian apabila memiliki ciri tersebut diberi tanda seperti itu. Bisa dilihat di tabel. Cara membuat kladogramnya ya kira-kira seperti itu. Kemudian ada yang dengan cara membuat diagram Venn. Membuat diagram Venn dengan ciri yang dimiliki semua organisme berada di paling luar. Kemudian ciri yang tidak semua organisme miliki, dan pusat dari ciri paling khusus dimiliki hanya satu organisme. Selain itu, organisme dengan ciri yang mirip paling sedikit akan ditaruh paling luar, dan yang memiliki ciri paling banyak akan berada di dalam. Bisa dilihat pada gambar di samping. Tubuh ditutupi rambut, itu manusia. Kemudian tungkai atau kaki ada kadal. Kemudian vertebrata ada ikan lele. Kemudian multiselular itu cacing tanah. Seperti itu. Kemudian membuat kladogram dengan arah panah. Semakin ke arah panah, maka organisme tersebut memiliki persamaan yang lebih banyak. Sedangkan yang berada di pangkal panah adalah organisme dengan kemiripan paling sedikit. Seperti gambar tersebut, manusia itu organisme yang paling memiliki
kemiripan yang paling sedikit. Yang paling ujung itu persamaan yang paling banyak, multiselular. Cacing itu juga multiselular. Lalu vertebrata, ikan lele juga, kadal juga, tungkai kaki, kadal milih. Kemudian manusia, tubuh ditutupi rambut. Hanya manusia yang memiliki rambut di antara yang disebutkan tersebut. Kemudian ada pohon filogenetik, merupakan hipotesis tentang bagaimana organisme seperti pohon yang memiliki hubungan satu dengan yang lain dapat memprediksi dengan cara parsimoni bahwa kesamaan yang dimiliki oleh dua kelompok organisme terkait erat pada nenek moyang bersama dan semua keturunannya kecuali jika data independen menunjukkan yang lain. Seperti gambar tersebut, bisa disimpulkan bahwa takson burung memiliki kekerabatan paling dekat dengan klade Dinosaurus saurischian berdasarkan nenek moyang yang paling dekat. Buaya dan burung juga memiliki beberapa kesamaan, yaitu memiliki jantung dengan 4 bagian. Mereka bersuara untuk mempertahankan wilayah dan menarik pasangan. Suara buaya lebih rendah. Selain itu, buaya dan burung juga mengerami telurnya. Bisa dilihat pada gambar. Pada gambar pohon filogenetik juga kita bisa peroleh data, yaitu burung dengan saurischian dinosaurus memiliki hubungan monofiletik atau nenek moyang yang sama. Kemudian burung dengan buaya memiliki hubungan polifiletik, hubungan beda nenek moyang. Baik, sekian. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.